Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk penunjang mata kuliah pemrograman piranti bergerak 3 di sesi ke-8. Nah, di sesi ke-8 kali ini kita akan mulai membahas tentang Firebase ya. Nah, seperti judulnya yang sudah Anda lihat di slide saya ini, aplikasi autentikasi dengan Firebase. Nah, rencananya nanti setelah kita bikin aplikasi autentikasinya nanti akan ada CRUD-nya juga. Tapi sebelum saya terapkan di pertemuan ke-8 kali ini, nanti akan saya sambung di pertemuan berikutnya. Nah, kali ini kita akan fokus dulu ke autentikasinya saja dulu ya. Nah, teman-teman pasti juga sudah pernah tahu tentang Firebase, sama seperti di materi kuliah pemrograman piranti bergerak 2 di pemrograman piranti bergerak 2 sudah pernah dibahas tentang definisi Firebase. Jadi Firebase itu merupakan salah satu layanan dari Google yang memudahkan para developer dalam mengembangkan aplikasi mereka. Nah, Firebase termasuk dalam kategori BaaS atau kepanjangannya adalah Backend as a Service. Nah, dengan adanya Firebase, maka pengembang aplikasi bisa fokus untuk mengembangkan aplikasinya saja tanpa perlu memikirkan bagaimana formula yang kalau di sini tanpa harus memberikan usaha yang besar karena memang sudah dibantu oleh Firebase gitu ya. Nah, Firebase dengan kata lain juga merupakan suatu MBaaS ya. Jadi Mobile Backend as Service yang sangat berguna untuk melakukan pengembangan aplikasi tanpa harus memikirkan proses pembuatan aplikasi servernya. Nah, untuk materi kita tentang Firebase ini nanti kita akan melakukan tahapan-tahapan urutannya seperti 5 hal berikut ini. Jadi ada tahapan untuk membuat aplikasi CRUD dari yang pertama ya, di pertemuan ke-8 ini kita akan menambahkan Firebase ke project aplikasi Android. Kemudian nanti kita langsung membuat sistem autentikasi dengan akun Google. Harus pakai Google ya, bukan akun lainnya. Nah, selanjutnya tentang create data yang digunakan untuk menyimpan data baru, kemudian read data yang digunakan untuk membaca dan menampilkan data, kemudian membuat fungsi update dan delete data. Nah, nanti tugas fungsinya untuk mengubah dan menghapus data. Nah, di langkah pertama yaitu kita akan menambahkan Firebase ke project aplikasi Android. Yang pertama harus Anda siapkan adalah pastikan internet telah terhubung dengan baik ya. Harus internetnya tersambung dahulu. Nah, baru setelah itu kita akan membuat project baru di Android Studio, beri nama daftar teman gitu ya. Nah, nanti kalau sudah Gradle-nya sudah selesai gitu ya. Biasanya kalau kita sudah bikin aplikasi baru, biasanya Gradle dulu. Nah, kalau Gradle-nya sudah selesai, kita pastikan, kita lihat bahwa kita sudah benar-benar masuk ke akun Gmail. Nah, ini contohnya di slide saya ini ada, lihatnya di pojok kanan atas ya. Nanti itu dilihat kursornya diarahkan ke Android Studio di kanan atas. Kalau memang sudah ada akun Anda yang Gmail, berarti Anda sudah masuk. Tetapi kalau belum, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jika belum sign in, maka harus sign in dulu. Tinggal klik aja di sign in to Google ya. Pastikan Anda menggunakan akun Google. Baik, mungkin kita langsung aja prakteknya supaya Anda nggak bingung ya. Kita bisa langsung buat aplikasinya dulu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di create new project. Seperti biasa, kita pilih yang empty activity, kemudian klik next. Nah, kita kan mau bikin daftar teman ya. Beri nama projectnya adalah daftar teman. Nah, di sini kita jangan lupa save location-nya harus Anda sudah buat repositorinya dulu gitu ya.
Kemudian pastikan kita masuk ke tempat repositori yang sudah kita cloning ya. Jangan sampai teman-teman keliru memasukkan ininya foldernya gitu ya. Oke, karena di sini tadi saya nggak buat repositori, maka saya bikin folder langsung di sini. Jadi jangan ditiru tapi ya. Nah, di sini saya bikin folder baru karena saya tidak membuat repositori di GitHub gitu ya. Kalau teman-teman sudah buat, sudah di cloning, langsung masuk ke folder yang dituju tersebut, langsung di OK gitu ya. Dan jangan lupa kita pilih language-nya Kotlin. Kalau sudah, klik finish. Nah, sekarang kita tunggu sampai Gradle-nya selesai. Nah, seperti yang Anda lihat di halaman Android Studio saya ini, kalau dilihat di pojok kiri kanan atas ini kan hanya gambar orang dan nggak ada akun saya. Nah, ini Anda bisa klik sign in to Google. Ya, sign in. Klik sign in. Nah, pastikan Anda menggunakan akun Google. Jangan menggunakan akun Steamata ya. Akun Google, gunakan yang gmail.com. Oke, ini artinya kita sudah berhasil login ke Android Studio menggunakan akun Gmail kita ya. Kita kembali ke Android Studio. Ya ini ya, ini sudah sesuai dengan alamat email saya. Ya, nanti pastikan teman-teman juga menggunakan alamat email Anda masing-masing ya. Nah, setelah itu di sini ada Firebase, bisa diklik Firebase-nya. Nah, kita sudah masuk di ini adalah halaman konsol Firebase ya. Nah, setelah ini kita akan kembali ke Android Studio. Nah, di Android Studio kita lihat di bagian pojok kanan atas sudah sesuai dengan akun kita ya. Nah, kalau sudah kita setelah itu kita klik di tools ya, di bagian tools di atas ini, di atas Android ini. Nah, ini muncul beberapa pilihan, kita pilih yang Firebase, ada nomor 3 paling bawah ya. Kita klik Firebase, tunggu sampai jendela di sebelah kanan muncul semua. Ini adalah jendela asisten ya. Nah, ini sudah muncul jendela asisten Firebase seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih yang authentication yang ini ya. Kita klik authentication. Kemudian ada email and password authentication, ini juga diklik ya. Nah, kalau sudah akan muncul email dan password authentication ini, kita pilih connect to Firebase di bagian pertama. Ya, yang nomor 1 connect to your app to Firebase. Ini klik connect to Firebase. Nah, prasyarat dan ketentuan Firebase, ya kita setuju aja. Langsung dilanjutkan.
Maaf. Keliru. Nah, ini tadi saya bertabrakan dengan akun saya yang di Steamata ya. Jadi ketika saya tadi diminta untuk masuk Firebase, karena saya tadi akun Steamata belum pernah digunakan untuk project Firebase, makanya tadi diminta untuk mencentang gitu ya. Nah, ini saya sudah saya kembalikan ke akun Gmail saya. Saya sudah pernah membuat beberapa project Firebase ya. Jadi seperti ini. Kalau Anda belum pernah sama sekali, biasanya hanya ada tanda plus tambahkan project gitu aja gitu ya. Baik, yang akan kita lakukan di sini kita akan membuat project baru, tambahkan project tanda plus ini. Nah, setelah muncul halaman ini kita masukkan nama projectnya ya. Kita kan mau bikin project daftar teman. Langsung masukkan aja di sini daftar teman. Nah, kalau sudah, kita bisa klik continue atau lanjutkan. Sebentar, sepertinya tadi saya agak klik. T-nya huruf besar ya, pakai camel case. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini ya. Ini namanya Google Analytics untuk project Firebase gitu ya. Di sini kita nonaktifkan aja untuk Google Analytics untuk project ini atau enable-nya di nonaktifkan. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah langsung continue atau buat project. Setelah klik lanjutkan, kita tunggu proses pembuatan project di konsol Firebase ini. Oke, baik. Ini tampilan yang seperti ini artinya kita sudah berhasil membuat project baru dengan nama daftar teman. Nah, di sini kita bisa klik lanjutkan atau continue. Nah, kemudian muncul halaman konsol seperti ini ya. Nah, halaman ini kita tinggalkan dulu dan kita bisa masuk ke Android Studio di Firebase Console, di Firebase Assistant Tool ya. Di sini kita cek dulu apakah connect your app to Firebase-nya sudah terkoneksi. Ya, kita lihat dulu. Sebentar, ini masih proses, kita tunggu selesai proses ini dulu ya. Nah, selanjutnya di Android Studio ini kita sudah lihat nih ya di bagian Firebase Assistant. Untuk yang bagian nomor 1, connect your app to Firebase, ini sudah tercentang hijau dan ada tulisan connected. Artinya Anda sudah berhasil terkoneksi antara Android Studio dengan Firebase-nya. Nah, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu untuk add Firebase Authentication your app. Dan kita klik bagian yang ini, add Firebase Authentication to your app. Ini kita klik. Nah, akan tampil pilihan seperti ini. Kita langsung accept aja. Di sini kita fungsinya kita mau memberi library gitu ya untuk autentikasinya. Ya, kita accept. Baik, ini Gradle-nya sudah selesai. Kita bisa lanjutkan untuk masuk ke bagian Gradle script ini ya, yang ada gambar, entah itu seperti gambar gajah atau gambar tikus ya, yang Gradle script ini ya. Nah, nanti kita masuk ke build Gradle yang modul apps ya, ini. Nah, di modul apps ini sudah terbuka ya halaman ini ya. Sebentar, ini saya geser dulu. Nah,
Setelah saya double klik bagian modul Gradle, modul apps ini ya, modul daftar teman.apps, kita gulung ke bawah, gulung sampai ketemu dependencies ya. Ini dependencies. Nah, di bagian dependencies ini kita tambahkan satu baris lagi library-nya untuk mengenalkan UI-nya. Ya, kita bisa letakkan di bawah sini ya. Oke, di sini kita bisa nambahkan untuk library-nya begini. Implementation tanda petik 1 com.firebase UI titik 2 firebase main UI main out. Titik 2 6.2.0. Oke, sudah begini saja. Kalau sudah selesai kita bisa klik sinkron ya. Di sini ada sign now ya, kita bisa klik sign now di sini. Oke, kita tunggu Gradle-nya. Baik, ini Gradle-nya sudah selesai. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Sebelumnya kan kita melakukan apa tadi yang ini ya, add Firebase Authentication, yang artinya kita menambahkan library untuk authentication-nya. Kita klik accept tadi ya. Proses tersebut boleh dilewati dulu, kita melakukan penambahan library Firebase UI-nya dulu di sini, di bagian modul Bloodboot Gradle, modul apps, di bagian dependencies menambahkan satu baris ini, kemudian tidak langsung disinkron gitu ya. Lalu kita masuk ke sini yang dua, add Firebase Authentication to your app, baru diklik di situ dan kita nanti accepted begitu ya, accept change. Nah, itu juga boleh. Karena sebenarnya accept change dan sinkron itu sama-sama melakukan sinkron gitu ya. Tadi yang saya lakukan, saya accept change dulu, akhirnya dia menggradle dulu kan, kemudian saya melakukan penambahan library UI di sini di dependencies, yang akhirnya saya harus sinkron now lagi, jadi 2 kali sinkron. Nah, teman-teman boleh melakukan, jadi ngisi ini dulu, tidak usah disinkron ke sana, langsung di otomatis gitu, sinkronnya bareng-bareng gitu boleh. Tapi ngikuti cara saya ini juga boleh. Baik, ini kita sudah sinkronnya sudah beres ya. Artinya tahap awal dari file presentasi saya tadi yang bagian ini ya. Nah, bagian ini kita sudah selesai untuk menambahkan Firebase ke project aplikasi Android. Ini sudah finish. Nah, baik, sekian dulu perkuliahan kita. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan membuat sistem autentikasi dengan akun Google. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.